kalimat Al-Quran dibaca ditabrak kemana-mana. Paseh kagak, hafal kagak, ngaku wali. Sombong amat. Yang lucunya lagi disebutnya ahli hadis. Baca. Sekarang saya tantang balik. Sebelum Anda menantang Habib Umar, saya tantang balik kepada Gus Deni dan Syekh Heri. Silahkan Anda cari satu video saja yang dimana di dalam video itu Al Habib Umar bin Hafid mengaku sebagai wali dan mengaku sebagai ahli hadis. Satu video saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Teman-teman, di video ini kita akan menanggapi dan mereaction salah satu video terbaru dari Syekh Heri Pras yang sangat-sangat membagongkan, yang ternyata masih kekeh dan ngeyel dengan pernyataannya bahwa Al Habib Umar bin Hafid itu bermasalah bacaan Al-Qur'annya dari sisi tajwid dan makhrajnya. Na'udzubillah min dalik. Dan kali ini dia mengambil satu videonya Gus Deni yang menantang Al Habib Umar bin Hafid untuk melakukan pembuktian. Kayak itu disebut wali. Wali apa? Wali halu. Bahkan Ustadz Adidayat pun sampai turun gunung. Turun gunung? Mengatakan kalau Habib Umar itu ahli hadis dari mana? Tolong. Kita lihat thumbnail videonya, luar biasa ya. Menantang Habib Umar pembuktian, wali halu ya tetap halu. Di situ ada fotonya Habib Umar, kemudian ada fotonya Gus Deni, ada fotonya Syekh Heri Pras ya. Mungkin bagi orang yang awam dan males mencari tahu siapa Gus Deni, ya akan terkesima. Wah, berani juga ini orang ya menantang Habib Umar bin Hafiz. Dan seolah-olah Gus Deni ini memperkuat dan memperkokoh pernyataan Heri Pras, kan begitu tujuannya. Padahal ini blunder besar menurut saya, karena saya yakin 1000% Gus Deni tidak lebih baik baca Qur'annya daripada Syekh Heri Pras itu sendiri. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena silahkanlah dicek sendiri ya beberapa video daripada Gus Deni yang awal mulanya channelnya itu bernama Kang Deni Azmat Kon. Masya Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel Kang Deni Azamatkan. Kemudian kesini diganti jadi Gus Deni. Wah, ini ada Gus lagi. Tapi bohong. Nihayatul Ikhtisar. Gus Deni membacanya dengan Nihayatul Ikhtisar. Ini membuktikan dia tidak paham sama sekali bahasa Arab. Seharusnya itu dibaca Nihayatul Ikhtisar. Walaupun itu berbahasa Latin, paling tidak kita bisa tahu bagaimana penulisan huruf Arab yang ditulis dalam bahasa Latin ya. Kita tahu bahwa K dengan H itu berarti kho, kan seperti itu. Selanjutnya Al-Asili karya Syarif Saifuddin Syafiuddin Muhammad bin Tajuddin Ibnu Tahtaki Al-Husaini. Kemudian selanjutnya Gus Deni bilangnya Ibnu Tahtaki. Ini entah siapa lah Ibnu Tahtakin ya. Yang ada itu Ibnu Toktoki ya. Karena memang sepak terjangnya Gus Deni ini ya mengkritisi para habaib ya, pembenci Ba'lawi, pembenci habaib dan pendukungnya sekte Ihmadiyah. Yang lebih parahnya lagi, dia baca Abdullah itu Abdullah. Abdullah. Tidak tahu bab tafkhim ya. Adalah Sayyid Abdullah. Dan saya yakin 1000% bahwa Gus Deni ini tidak lancar baca Al-Quran. Saya yakin. Masih lebih mending Syekh Heri kayaknya baca Qurannya dengan Gus Deni ini ya. Jadi blunder besar ya Syekh Heri ya. Coba dicari qori yang betul-betul paham Al-Quran. Jangan ya yang abal-abal gitu. Ini yang mengkritisi Habib Umar ini sekelas Syekh Heri Pras, sekelas Gus Deni, yang kita nggak tahu entah siapa. Coba suruh buktikan di depan umum untuk menyebutkan satu persatu hadis yang dibawakan oleh Rasulullah SAW itu 100.000 hadis. Di depan umum itu Habib Umar bin Hafiz itu. Suruh direkam bareng-bareng, kita hitung sama-sama coba. Sanggup nggak? Oh my God. Wow. Kemudian di dalam video itu Gus Deni menantang Habib Umar untuk melakukan pembuktian bahwa dirinya wali, bahwa dirinya itu wali hadis. Karena menurut Gus Deni,
Habib Umar ini mengaku wali hadis. Sekarang saya tantang balik. Sebelum Anda menantang Habib Umar, saya tantang balik kepada Gus Dani dan Syekh Heri. Silahkan Anda cari satu video saja yang dimana di dalam video itu Al-Habib Umar bin Hafid mengaku sebagai wali dan mengaku sebagai ahli hadis. Satu video saja yang beliau ngaku sendiri ya. Sehingga untuk apa dibuktikan? Dan apa pentingnya gitu pembuktian kepada orang-orang gak jelas semacam ini? Kita jadi teringat kisah sahabat di awal mula munculnya Islam ya, dimana kan orang-orang Quraisy pada masa itu meminta Nabi Muhammad untuk membuktikan bahwa dirinya itu adalah seorang nabi. Kemudian Umar bin Khattab dengan tegas, dengan lugas menjawab, apakah kalian akan beriman ketika Nabi Muhammad mempersaksikan sebuah mukjizat? Saya yakin kalian tidak akan beriman. Jadi dari sini kita tahu ya kualitas para pengkritik habaib, para pembenci Ba'alawi, para pembenci Habib Umar bin Hafid, ya mereka sekelas-kelas inilah. Dan saya hanya menanggapi, hanya merespon ya, tidak menantang duluan, tidak petang tanpa tenten. Karena sebagaimana dalam satu makalah, idza sakatal jahil laqala al-khilaf. Kalau saja orang bodoh itu diam, maka tidak akan terjadi perpecahan, tidak akan terjadi khilaf, perbedaan pendapat. Karena banyaknya orang awam yang speak up, orang jahil yang tidak tahu kapasitas dirinya, sehingga terjadilah berbagai macam fitnah dalam agama kita. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi teman-teman, kita tetap di barisan para ulama yang mencintai para habaib, yang mencintai para zuriyah Rasulullah SAW dengan segala keterbatasan dan kekurangannya. Kita yakin kok mereka manusia biasa yang berpotensi melakukan salah dan khilaf, melakukan dosa, tapi kita kan tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas kesalahan yang mereka lakukan. Kewajiban kita hanya mencintai dan menghormati mereka. Adapun untuk mengikuti, tetap kita punya barometer Al-Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas berdasarkan pemahaman para ulama. Jadi dalam hal ini ya, orang-orang Salafi Wahabi dan para pembenci Ba'alawi, pembenci habaib ini memang satu suara ya. Bahkan kalau saya perhatikan, pembenci habaib ini, pembatal Ba'alawi, pengikut sekte Imadiyah ini kok lebih ngeyel dan lebih parah cara berpikirnya daripada kelompok Salafi Wahabi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.